快杀出去！自己正好跟随。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-571. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 570. Kemarin Kinchan bersama para gadisnya merasakan kalau di depan sana tengah terjadi sebuah pertarungan, di mana terlihat dengan jelas kalau para binatang darah itu secara terus-menerus berusaha untuk menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh Yu Chaolun dan Jia Yiyi. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, para binatang darah terus berdatangan dalam jumlah yang lebih banyak lagi, yang mengakibatkan pertahanan mereka sulit untuk bisa ditahan. Selain itu, ada keturunan klan iblis yang juga memberikan perintah kepada para binatang tersebut. Hingga pada akhirnya, Kinchan datang untuk memberikan bantuan. Pada awalnya, pria ini meremehkan kemampuan Kinchan dan menduga kalau ia tidak akan lama lagi akan mati. Namun semua itu adalah sebuah kesalahan besar, pasalnya Kinchan tengah begitu asik farming begitu banyak binatang darah. Sampai-sampai membuat pria ini menjadi begitu kesal kepadanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan Kinchan bersama dan para binatang darah masihlah terus terjadi, di mana pertarungan itu tentu saja tengah didominasi oleh Kinchan, sampai-sampai membuat pria ini terkejut. Pasalnya Kinchan masih muda namun sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia yakin kalau kedepannya Kinchan akan menjadi sosok yang luar biasa juga. Jadi daripada menyanyiakan tubuh dan bakatnya itu, pria ini berencana untuk mengambil alih tubuhnya. Dengan begitu, tuannya pasti akan memberikan pujian kepadanya. Pria ini pun mulai melakukan pergerakan untuk bisa masuk ke dalam diri Kinchan. Yu Changlong sempat memberikan peringatan kepadanya yang membuat Kinchan menyadari penyerangan itu. Ia langsung saja melakukan penyerangan balik kepadanya. Pertahanan yang pria ini miliki tidaklah mampu menahan pedang Kinchan yang mengakibatkan tubuh fisiknya pun harus hancur. Tidak ingin meninggoy begitu saja, dia langsung menggunakan teknik mencuri jiwa. Hal ini membuat Yu Chaolun merasa khawatir dengan kondisi Kinchan. Pasalnya dia membiarkan pria itu masuk ke dalam tubuhnya. Kita pun dibawa ke alam bawah sadar Kinchan. Pria ini sangatlah senang karena dalam gini tubuh Kinchan akan menjadi miliknya. Ia juga memberikan pujian kepada lautan jiwa yang dia miliki, karena ini sangatlah kuat. Sepertinya keberuntungan tengah memihak kepadanya. Namun ia tidaklah tahu kalau semua ini adalah akhir dari hidupnya sendiri. Pasalnya benih parasit muncul untuk bisa melindungi Kinchan. Melihat hal itu seketika saja membuat pria ini panik. Namun dia masihlah belum tahu apa-apa tentang benih parasit. Serangan teruslah dilancarkan untuk bisa menghabisi pria ini. Seberapa jauh pun dia mencoba melarikan diri, benih parasit dapat dengan mudah mengatasinya dan langsung saja melenyapkan pria itu. Sesaat kemudian Kinchan sadarkan diri. Ia masihlah bingung bagaimana cara untuk melepaskan diri dari benih parasit. Jika ia ingat-ingat perkataan dari kucing gemoy, kalau untuk bisa terbebas dari parasit itu, dia harus mencari perantara. Karena Kinchan tidaklah ingin tubuhnya diambil alih oleh benih parasit iblis. Untuk saat ini tidak ada jejak dari manik batas. Tapi jika Kinchan ingin mencapai kenaikan jiwa meninggalkan tubuh, maka meningkatkan kekuatan jiwa tidak akan ada gunanya. Tubuh fisik Kinchan juga harus dirinya tingkatkan demi bisa menghindari hal yang tidak diinginkan. Waktu dia itu tidaklah banyak, jadi Kinchan harus mendapatkan begitu banyak kekuatan untuk bisa membantunya.
Pertarungan teruslah berlangsung, di mana Qinchan mulai menggunakan kemampuannya untuk dapat menghabisi begitu banyak binatang darah dalam satu kali serangan saja. Melihat apa yang terjadi membuat orang-orang ini terpukau akan kehebatan Qinchan. Sedangkan Qinchan meminta mereka untuk tidak diam dan lebih baik mereka itu segera pergi meninggalkan tempat ini. Karena bagaimanapun seiring berjalannya waktu jumlah binatang darah akan terus bertambah. Qinchan akan membukakan jalan untuk mereka. Karena bagaimanapun hanya dialah yang tahu kelemahan dari binatang darah. Namun pergerakan mereka itu agak lambat dan mampu dikejar oleh binatang darah. Topeng Jia bahkan harus terlepas, tapi untung saja Qinchan datang di waktu yang tepat untuk bisa melindunginya. Jia sangatlah senang karena Qinchan tidak kehilangan kekuatannya. Qinchan memintanya untuk tidak banyak bicara dulu karena bagaimanapun kondisi mereka tidaklah baik-baik saja. Ia pun mempersilakan mereka untuk pergi terlebih dahulu. Sebenarnya gadis ini ingin berbicara lebih lama dengannya. Namun Qinchan harus fokus dulu sebab dia ingin menghentikan para binatang darah supaya mereka tidak mati sia-sia. Melihat kemampuan hebat yang Qinchan miliki benar-benar membuat mereka berdua terpukau. Setelah mereka pergi, Qinchan langsung saja melakukan pembantaian terhadap para binatang darah. Sedangkan di tempat Jia ada beberapa binatang darah yang melakukan penyerangan kepada mereka. Untung saja Qiansu bersama yang lainnya memberikan bantuan. Ia juga meminta mereka untuk segera memulihkan diri. Andai saja Qinchan dalam bahaya karena telah menyelamatkan mereka, maka Qiansu berjanji tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Setelah orang-orang itu pergi, ketiga gadis Qinchan sangatlah mengkhawatirkan kondisinya. Pasalnya, Qinchan tengah berhadapan dengan begitu banyak binatang darah. Cluedo meminta agar mereka dikeluarkan supaya bisa menghadapi para binatang darah. Hanya saja Qinchan tidak ingin mereka bertindak dulu. Pasalnya, dia itu ingin bertarung sendirian supaya kekuatan sihir fisiknya dapat meningkat pesat. Pertarungan ini sangatlah bagus untuk dapat meningkatkan kekuatannya. Qinchan yang sudah terkepung pun mulai melakukan pertarungan lagi kepada para binatang darah. Kali ini Qinchan tidak akan menggunakan pedangnya namun hanya dengan kekuatan tubuhnya saja. Dengan bermodalkan tinjunya, Qinchan sudah dapat menghabisi beberapa binatang darah. Baginya latihan ini memang sangatlah cocok untuk dia terapkan. Jika terus begini, maka bukan tidak mungkin Qinchan bisa melampaui batas dan tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Benar saja, perlahan-lahan namun pasti, Qinchan yang awalnya membutuhkan beberapa kali tinjuan, kini hanya perlu menggunakan satu pukulan saja demi bisa menumbangkan binatang darah. Tapi tetap saja, seberapa banyak pun binatang darah yang dia habisi, mereka teruslah berdatangan. Seakan-akan mereka itu tidak ada habisnya. Sudah tidak terhitung berapa banyak benih binatang darah yang Qinchan dapatkan. Tapi sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Para gadis Qinchan tidaklah menduga kalau dia itu tidak akan menggunakan senjata dalam bertarung. Ia bahkan telah berhadapan dengan ribuan binatang darah. Seakan-akan dia itu tidak takut mati. Qinchan sendiri cukup puas karena tubuh spasial dan tubuh suci abadinya mulai bersatu. Tampaknya ini juga akan kembali berkembang. Walaupun begitu, bukan berarti pertarungan Qinchan akan selesai. Pasalnya, para binatang darah kembali berdatangan dan mulai menyerangnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.